problems, give me your pain, bring me your regrets, I'll take the blame. Bring me your sorrows, bring me your shame, I'll take your burdens and give you my name. I'll take it all, I'll take it all, I'll let you crown me and undo the fall. I'll take it all, I'll take it all, I'll let you hang me to restore it all. Give me the wayward, give me the lame, I'll hold the rejects and love the ashamed. Bring me the empty with nothing to lose. Hari ini, kemarin Bapak sudah mengkhotbahkan mengenai kematian Yesus. Dan hari ini saya ingin memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Ini Yesus sebagai buah sulung kebangkitan. Artinya Yesus sebagai yang pertama, manusia yang pertama dibangkitkan. Waktu Yesus perjalanan ministry itu pelayanan Yesus, banyak yang dibangkitkan, betul? Ada Lazarus, ada siapa? Perempuan yang dibangkitkan ya, yang mati. Tapi mereka dibangkitkan tidak untuk mendapat tubuh kemuliaan. Mereka seperti Lazarus, mereka dibangkitkan tapi mereka bisa mati lagi. Tetapi Tuhan pada saat bangkit, Tuhan sudah memakai tubuh baru, yaitu tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak akan bisa mati, tubuh yang tidak akan bisa sakit. Jadi itu adalah tubuh seperti waktu di zaman Adam dan Hawa sebelum masuk dalam dosa, ya. Jadi kebangkitan yang namanya kebangkitan ini adalah kebangkitan dengan tubuh baru. Jadi kalau dalam pelayanannya Tuhan membangkitkan Lazarus, itu bukan dengan tubuh baru. Makanya Lazarus bisa mati kembali, bisa sakit, bisa mati. Tetapi dengan tubuh yang baru yang Tuhan Yesus bangkit ini, Tuhan Yesus mendapat hidup yang kekal. Dan ini disebut buah sulung kebangkitan, yaitu Yesus disebut orang pertama yang dibangkitkan. Dan nanti akan ada kedua, ada ketiga, ada keempat, ada buah-buah kebangkitan lagi. Karena Yesus menjadi orang pertama yang dibangkitkan, ya. Kita belajar mengapa Yesus menjadi buah sulung kebangkitan, dan kita juga akan menjadi buah-buah kebangkitan nanti. Jadi orang yang mati dalam Kristus dan orang yang tidak mati itu dikumpulkan nanti sebelum trompet kebunyi, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang mati dalam Kristus dan kita sekarang yang masih hidup, yang hidup di dalam Kristus, kita juga akan dibangkitkan dengan berikan tubuh yang baru. Kita tidak boleh hidup dalam tubuh kita. Tubuh kita itu berdosa. Kenapa pada saat Adam dan Hawa, pada saat ketidaktaatan Adam makan, itu kita sudah hidup dalam dosa. Makanya hidup manusia setelah jatuh dalam dosa tidak akan pernah baik. Kita lihat di Alkitab, kehidupannya manusia tidak akan pernah baik. Karena di dalam hati manusia cenderung ada iri hati, dengki, amarah, akar pahit, kenajisan, percabulan, kebencian. Itu semua ada di dalam hati manusia. Natural, nature of man, asal muasal manusia itu adalah dosa. Kita harus keluar dari tubuh ini dengan cara apa? Satu, mati. Kedua, dengan cara apa? Kedua, rapture. Ya, kita harus keluar dari tubuh kita dengan cara satu, mati, dengan dua cara, yaitu rapture, ya. Yuk kita belajar bahwa Allah memberikan anaknya yang tunggal karena mengasihi dunia. Kita tahu ceritanya. Ibu di sini mau mendongeng, tidak berkhotbah tapi mendongeng. Dongeng itu cerita. Kita tahu bahwa dunia dipegang oleh iblis, betul? Pada saat Adam dan Hawa tidak taat,
ya kan? Pada saat Adam dan Hawa tidak taat, pemerintahan dunia itu sudah dipegang oleh iblis. Betul? Nah, kita ingat pada saat Ayub. Ada yang ingat cerita Ayub? Pada saat Tuhan bilang di tahta Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu di dalam pertemuan meeting itu konferensi di surga. Itu ciptaan Tuhan tidak hanya bumi. Saya percaya ciptaan Tuhan tidak hanya bumi, betul? Tuhan tuh mencipta pasti. Saya percaya ada planet lain, ada tempat-tempat lain yang tidak hanya bumi, betul ya? Kemudian apa kata Tuhan kepada pada saat meeting konferensi di surga? Hei, lihatlah hambaku Ayub. Apakah engkau tidak melihat hambaku Ayub tuh? Dia bilang, hei iblis, dari mana engkau? Aku sedang mengelilingi bumi. Dan bilang apa? Hei, apakah kamu tidak lihat hambaku Ayub? Hambaku Ayub adalah orang yang setia dan taat. Dan tidak ada satupun di bumi yang taat dan setia seperti Ayub. Kita lihat bahwa iblis adalah representatif dari bumi. Dari segala ciptaannya Tuhan. Kita tahu bahwa bumi itu sudah dikuasai yang gelap. Nah, sejak masalah Ayub, Tuhan mulai mikir, ya iblis mendakwa, ya aja Tuhan, terang aja, kamu berkati yuk. Ayub kaya, kamu pagari, kasih kesehatan, anaknya cantik-cantik, semuanya bisnisnya kaya raya, banyak ternak, banyak budak, banyak ini, wah terang aja, kaya raya terang aja, kamu berkati yuk. Coba kamu tidak diberkati, apakah Ayub masih tidak mengutuki Tuhan? Iblis mendakwa, oke. Ditantang, tes aja, dites. Makanya ya manusia tuh kadang dites. Dalam keadaan senang dites, dalam keadaan kaya dites, dalam keadaan susah juga dites. Ingat kita tuh di dalam tes, karena apa? Iblis masih menjadi adversary kita. Adversary itu apa? Pendakwa kita. Iblis masih ada di dunia, masih mendakwa kita. Ingat. Di sini tuh kita dites, every day, every hour dites. Makanya waktu itu bilang apa? Lakukan apa yang kau inginkan, tapi jangan harus sayangkan nyawanya. Dihabisin semua habis. Terus akhirnya Ayub tetap tidak mengutuki Tuhan. Tidak berdosa dengan mulutnya, tidak jengkel sama Tuhan, tidak maki-maki Tuhan, tidak berdosa dengan mulutnya. Tetap hidup benar. Kemudian tanya lagi Tuhan, hei iblis, dari mana kau? Oh Tuhan, aku jalan-jalan mengelilingi bumi. Jalan-jalan mengelilingi bumi. Terus kau lihat hambaku Ayub, meskipun engkau mereka-reka untuk menuduh dia, bahkan melakukan hal-hal yang tidak berkenan untuk dia tetap tidak berbuat dosa. Ya Tuhan, itu baru harta. Gimana kalau tak buat sakit parah, kulit ganti kulit. Coba kalau orang akan menyerahkan segala sesuatu untuk nyawanya. Orang tidak pasti takut mati, betul ya? Saya lihat banyak orang takut mati. Kalau sudah mati, aduh nanti mati. Orang pasti takut mati. Iblis bilang gitu, orang pasti takut mati. Orang akan menyerahkan segala miliknya untuk dapat kesehatan, untuk takut mati. Aku percaya kalau dia dikasih borok, dikasih sakit penyakit yang hampir mati, pasti dia menyangkal engkau. Silahkan, tapi jangan sayangkan nyawanya. Kemudian sama Tuhan, sama setan dikasih sakit buruk sampai kurus, sampai apa-apa, sampai istrinya ngutuki. Tetapi apa kata Ayub? Engkau perempuan gila. Ingatlah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Apakah engkau hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tetapi tidak menerima yang jelek? Dasar kau perempuan gila. Dia tidak sama sekali mengutuk Tuhan. Di sini kita tahu bahwa iblis sebagai pendakwa kita siang dan malam di hadapan Tuhan. Tuhan mikir enggak? Mikir.
Orang-orang yang baik aja didakwa oleh Tuhan supaya berbuat dosa, supaya jauh dari Tuhan, dihasut oleh Tuhan. Makanya hati-hati dengan mulut kita. Mulut kita jangan seperti yang tukang. Nah, hasut sana. Kalau kamu hasut sana, hasut sini. Itu gini loh. Ini gini gitu. Berarti kamu sedang jadi betul. Ya, kita bertobat. Karena iblis pun dibabat sama Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan merencanakan penyelamatan atas dunia, betul? Setelah dia tahu, waduh, iblis kok tiap hari datang ke surga, isinya mendakwa orang. Satu lagi mendakwa Ayub, kemudian besok mendakwa ini. Orang yang dikasih Tuhan pasti dihancurkan oleh iblis. Kalau Tuhan lagi senang sama ini, wah ini orangnya baik ini, pasti iblis, terang Tuhan gini. Kalau Tuhan bilang wah itu orang itu baik ya, lama-lama kesel enggak Tuhan? Kesel loh. Akhirnya Tuhan merencanakan penyelamatan, mau mengambil kembali tempat yang hilang, ciptaan yang hilang itu adalah bumi. Tuhan ingat kita ada ayat bahwa Tuhan meninggalkan 99 domba untuk mencari satu yang dari ciptaan Tuhan semua, hanya satu yang terhilang yaitu bumi. Ciptaan Tuhan itu semua baik semua. Tuhan melihat semua ciptaan cuman salahnya Tuhan, begitu terjadi peperangan di surga, setannya dibuang kemana? Bumi. Akhirnya semua ciptaan berlangsung dengan baik, hanya bumi yang kacau. Bumi adalah kacau di dalam pemerintahan si iblis. Akhirnya Tuhan merencanakan mengambil alih otoritas daripada setan, mau diambil balik oleh Tuhan. Karena bilang, waduh, kalau sampai bumi dikuasai setan, wah hancur semua itu. Itu di dalamnya pasti tidak akan selamat. Orang-orang di dalamnya tidak akan selamat. Makanya Tuhan merencanakan penyelamatan atas bumi. Satu-satunya ciptaan yang terhilang adalah bumi. Ya, karena setan dilemparnya ke bumi. Nah, kita lihat ayatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Tuhan tuh lihat dunia nangis. Dilihat dunia nangis. Di sini istrinya setan semua geger. Selalu berusaha mendakwa anak-anak Allah yang baik didakwa. Kalau orang itu baik menuruti firman Tuhan didakwa seperti Ayub. Supaya berbuat dosa melawan Tuhan. Jadi bolone iblis. Akhirnya Tuhan melihat dunia, dia sedih. Merencanakan penyelamatan untuk dunia. Yuk kita lihat ayatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia loh, dia sedih lihat dunia. Hingga menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya ia tidak dihukum, barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam anak tunggal Allah. Ya. Jadi Yesus bilang, "Wes aku tak turun dari surga. Aku sendiri yang akan mengambil otoritas bumi dari iblis. Dan aku sendiri yang akan jadi raja di bumi. Aku sendiri yang akan mendirikan kerajaan di bumi. Dan aku sendiri akan jadi rajanya." Karena semua raja-raja di Alkitab itu semuanya pasti dijahati sama setan. Pasti digosok sama setan, digoda sama setan. Daud aja raja yang baik digoda sama setan oleh roh hawa nafsu. Salomo digoda oleh roh hawa nafsu, dikasih istri-istri yang cantik-cantik. Jadi semua itu adalah pekerjaan iblis. Jadi akhirnya Tuhan datang sendiri ke dunia untuk menyelamatkan dunia dan orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa tapi akan selamat, ya. Barang siapa ia tidak berada tapi barang siapa ia tidak percaya dalam nama Tuhan. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup. Jadi Tuhan mau ngasih tahu hukum-hukumnya. Setan tahu enggak hukum Tuhan? Tahu
wong tinggal lama di surga. Sebelum Adam dan Hawa dijadikan, iblis sudah di surga bersama-sama dengan Tuhan. Sedangkan Adam dan Hawa tidak tahu hukumnya Tuhan. Anak-anaknya, makanya Tuhan datang untuk memberikan contoh kehidupannya untuk manusia, untuk menaruh hukum-hukumnya supaya pada saat orang yang mentaati hukum-hukumnya menjadi selamat, ya, dan menjadi milik Tuhan. Ya. Betapa lebihnya adalah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kalau Tuhan hendak menebus dosa manusia harus ada pertumpahan darah. Ingat waktu Adam dan Hawa berdosa makan buah, itu adalah satu-satunya Tuhan membunuh binatang untuk memberikan kulit binatangnya dibuat pakaian untuk Adam dan Hawa. Jadi pada saat dosa harus ada penumpahan darah untuk bayar itu dosa. Maka diberikan satu-satunya Yesus, anak yang tunggal, untuk pengganti dosanya Adam supaya seimbang. Yuk kita belajar. Yuk. Ya, yuk habis nih. Nah, supaya seimbang. Hukum Tuhan, kalau Tuhan menetapkan hukum, Tuhan tidak akan melanggar. Percaya enggak? Kalau Tuhan menetapkan hukum, Tuhan sendiri tidak akan melanggar hukum itu. Ya. Jadi untuk seimbang, supaya seimbang. Dosa Adam dibayar oleh kekudusan Yesus sehingga menjadi seri. Ya. Jadi kalau timbangan itu seri, ya. Kita lihat, sebab sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Mati karena apa? Pada saat Adam dan Hawa belum makan buah, itu Adam dan Hawa tubuhnya sudah tubuh kemuliaan. Dia bisa berbicara dengan Yesus, berbicara dengan Allah face to face karena tubuhnya kemuliaan. Tubuh yang tidak pernah sakit, tubuh yang tidak pernah dike itu hancur karena belum ada dalam dosa. Sejak ada dalam dosa, Adam dan Hawa harus lari di hadapan Allah karena tidak bisa berhadapan face to face. Jadi kita lihat bahwa Tuhan bilang pada saat engkau memakannya dan engkau akan mati. Matinya apa? Spiritual mati, tubuhmu mati. Mati itu bukan mati langsung besek mati, tapi tubuhmu sudah tidak kekal. Kekal itu abadi. Orang banyak ya zaman sekarang, orang-orang konglomerat pengen abadi, pengen hidup selama-lamanya sampai menggunakan robot. Memang kalau robot abadi ya, tinggal dipasang baterai ya. Kalau baterainya habis dicat lagi ya. Nah, tapi Tuhan sudah merancangkan tubuh manusia itu abadi. Ya, kita lihat ya bahwa seperti dosa telah menjalar ke dunia satu orang, dan dosa itu maut, demikian maut telah menjalar ke semua orang oleh karena semua orang telah berbuat dosa. Kita tahu bahwa setiap orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita belajar bahwa jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kasih karunia dan kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang menghadapi hukuman. Ingat ya, kita dihukum semua karena dosanya Adam, dosa asal. Sejak dosa Adam, tubuh kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita jadi karnal, jadi daging. Tadinya tubuh kita tubuh kemuliaan, bisa berhadapan dengan Kristus, bisa berhadapan dengan Allah Bapa, tubuh yang enggak akan mati, enggak akan rusak, tapi enggak akan sakit. Tetapi sejak dosa, sekarang kita sakit. Kena apa sedikit pilek, terus mati, kena banyak penyakit. Terus kalau di dalam peti mati, kamu taruh tubuh yang di sana sehari, 2 hari, 3 hari sudah bau enggak? Bau, udah dike itu mengalami pembusukan.
itu tanda tubuh kita sudah tidak eternal lagi. Padahal Tuhan menciptakan manusia itu eternal, itu abadi. Yuk kita lihat. Jadi sama seperti dengan oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa. Karena ketidaktaatan Adam kita jadi berdosa. Tubuh kita jadi punya kita jadi carry, kita membawa tubuh yang sudah berdosa. Kemudian demikian juga oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Tetapi dengan kedatangan Yesus yang memberikan firman, firman itu menguduskan. Firman kalau kita patuh sama firman, kita taat sama firman, ajaran Tuhan. Ajaran itu menguduskan pikiran, mata, hati kita. Sehingga kalau cenderung kita mau berbuat dosa, karena nature itu apa? Original dari manusia itu sin. Dalam hati pikiran manusia selalu ada iri hati, dengki, amarah, akar pahit, dosa, percabulan, perzinahan, kejahatan, selalu ada. Tetapi pada saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan, kita mau berzina mikir enggak, kenapa? Enggak. Sekalipun kita ingin, enggak boleh, itu enggak boleh. Itu dilarang Tuhan. Sekalipun kita lihat orang uang banyak, ada ketamakan, uang banyak, enggak. Bukan itu tujuan kita. Kita melihat yang di atas. Pada saat kita melihat masa depan kita, pada saat di surga itu juga enggak kepake. Enggak. Jadi ada kontrol. Roh Kudus menjadi kekang dalam daging kita untuk enggak melakukan perbuatan yang jahat. Tapi kalau kita tidak ada Roh Kudus, pasti tidak ada satupun orang yang bisa lepas dari perbuatan daging. Ya. Kemudian kita lihat bahwa God judgment itu fair. Kalau Tuhan memberikan hukuman, maka Tuhan juga akan mentaati hukuman itu sendiri. Jadi oleh dosa satu orang Adam dan oleh kekudusan satu orang Adam, siapa yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Jadi kita lihat bahwa Adam itu punya otoritas over creation, tetapi Yesus juga punya otoritas over creation, tetapi Adam dicobai, dia gagal. Tapi Yesus juga dicobai, tapi dia gagal. Adam dicobai, gagal. Iblis meminta enggak? Adam tak cobai loh, kenapa Yesus enggak dicobai? Yesus cobai dong, adil dong. Oke, Tuhan bilang oke. Kalau Adam kamu cobai gagal, aku izinkan kamu mencobai Yesus. Dicobai enggak Yesus? Cobai. Adil enggak? Adil. Jadi judgment Tuhan itu adil. Dicobai. Yesus dicobai dan dia tidak gagal. Kemudian Adam membuat semua manusia terinfeksi oleh dosa. Tetapi Yesus membuat semua orang mendapat pengampunan. Kemudian Adam tidak ketaatan kepada Tuhan membuat kematian. Tetapi Yesus ketaatan kepada Tuhan membuat hidup. Membuat pengampunan. Ketaatannya pada Tuhan membuat kehidupan. Tapi Adam ketidaktaatnya membawa dia ke dalam dosa, membawa dia ke dalam punishment, membawa dia dalam upah dosa yaitu maut. Dan kemudian Adam give otoritas kepada setan. Yesus mengambil balik otoritas yang sudah diberikan Adam kepada setan. Jadi fair. Makanya kenapa dia harus mati? Oleh ketidaktaatan satu orang. Semua di dunia berbuat dosa, tapi ketaatan satu orang, semua orang yang percaya sama Yesus mendapatkan pengampunan. Ya, sebab kamu tahu bahwa kamu tidak ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang mahal. Harus ada pengorbanan, yaitu darah Kristus yang sama dengan darah anak domba yang tidak bercacat celah. Ya, yuk lanjut. Sekarang Yesus, kita lihat bagaimana ketaatan Yesus sampai mati. Yesus dalam keadaan sebagai manusia taat sampai mati. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam
Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan. Yesus tuh dari surga datang ke sini hendak petantang-petenteng ini. Pengen dihormati, petantang-petenteng, harus pakai ajudan banyak, tasku dibawain gitu. Enggak loh, enggak seperti sekarang loh. Kalau pendeta-pendeta besar, petantang-petenteng ya, begitu namanya besar, bisa apa-apalagi bisa mengadakan mujizat. Waduh, udah enggak nginjak bumi lagi. Tapi Tuhan lihat nih, Tuhan dari surga loh, dia datang. Dia yang pencipta, yang menciptakan semua manusia, dia datang bahkan sebagai hamba. Enggak dilahir di konglomerat loh. Kok enggak ngomong sama bapak, aku mau lahir di ini aja, dari anaknya Haritanu Subdibyo aja. Enggak mau, enggak Hah? Aku anaknya Jarum aja, yang punya Jarum atau BCA gitu ya. Enggak tuh. Kok milih anak yang tukang kayu? Ayo, bisa enggak minta jadi anaknya konglomerat yang paling kaya di situ? Bisa. Kita lihat. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya mengambil rupa sebagai hamba. Bayangkan raja datang, raja tuh mintanya dihormati. Kita aja yang enggak punya uang minta dihormati. Betul ya? Kita yang kere, enggak punya uang, minta dihormati. Tuhan sudah layak dia jadi raja, tinggal di surga, minta dihormati, tapi dia mengambil rupa sebagai hamba. Melayani orang. Kita yang enggak punya apa-apa, begitu enggak dipandang, lupa salaman apa enggak dilihat aja udah. Gitu. Benar enggak? Iya, makanya itu. Tuhan mengambil rupa sebagai hamba, bahkan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya sampai taat, sampai mati, enggak ke salib. Sampai taat. Mau enggak sih? Sekarang aku ngomong Richard, kamu tak gebuki mau enggak? Disalib mau enggak? Mau enggak? Tuhan mau loh. Ini Tuhan mau loh. Memang Tuhan mau digebukin. Tuhan mau digebukin. Tuhan mau disalib? Tidak mau. Tidak mau. Kalau Bapak, kalau pengorbananku, aku harus menebus manusia dengan cara gitu. Ya wis lah. Wis, aku tidak menyayangkan nyawaku. Waduh, itu dahsyat. Kalau orang, udah mau, masa aku digebuki, dihina, suruh jalan jauh-jauh. Nah itu, waduh, malu dong dilihat orang. Betul ya? Tuhan malu enggak dilihat orang? Enggak loh. Benar-benar dia hanya taat kepada Bapaknya, no matter what it costs. Tidak peduli apa yang terjadi dalam tubuhnya, apa masa depannya, aku enggak peduli. Bahkan tubuhnya dicabik-cabik, aku mati, aku enggak peduli. Aku mau taat sama kehendak Bapak sampai mati. Wow, tidak ada dapat di seluruh dunia yang kayak gitu. Jadi Tuhan itu menjadi sampel bagi setiap orang yang mau taat sampai mati, dia akan mendapatkan kemuliaan. Ya, kemudian taatnya apa? Lihat nih, ya Bapakku, jika engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakmu. Tuhan nolak enggak? Kalau Tuhan bisa milih, Tuhan enggak usah cawan ini lalukan. Tapi Tuhan ngomong, kalau ini jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia, dan aku harus mati dengan cara demikian, ya wis Bapak, enggak apa-apa. Kalau kematianku bisa menyelamatkan banyak orang, enggak apa-apa. Lebih baik aku mati untuk menyelamatkan banyak orang. Itu namanya kasih yang terbesar, yang mengorbankan dirinya, enggak peduli sama dirinya. Ya. Kemudian kita lihat, sebab upah dosa maut, karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Memangnya waktu di Getsemani setan enggak ada? Ada. Saya kasih gambar ini nih. Pada saat Tuhan mau memutuskan, mau taat, enggak. Taat, enggak. Iblis bilang gimana? Lu ngapain? Lu datang ke dunia bukannya dapat enak-enak lo. Lu datang ke dunia, lu tahu enggak besok kamu mau di apa?
mau disalib, mau disiksa, ngapain kamu harus melakukan segitu aja? Wes kamu hoping sama aku, kerja sama aku aja. Nanti tak kasih dunia ini. Kamu mau jadi raja, enggak apa-apa, tak kasih raja. Kan dunia ini sudah diserahkan kepada aku, bahkan menjadi milikku, kata iblis. Wes kamu enggak usah masuk ke dalam penderitaan, ngapain? Hopingan sama aku aja, enggak usah masuk ke dalam penganiayaan. Apakah iblis enggak bilang gitu? Iya, iblis mengatakan gitu. Nggak usah. Kalau kamu raja nih tak kasih raja, kedudukan tak kasih, harta dunia tak kasih, karena semua sudah diserahkan aku. Dunia sudah menjadi milikku, kata iblis. Tapi Yesus bilang, aku harus taat sama Bapa. Kalau enggak semua juga sama aja. Aku misinya Tuhan ke dunia akan gagal kalau dia enggak taat sama Bapaknya. Makanya Tuhan memilih yang terbaik, ya. Ibrani 5, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah deritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Pada saat dia menjadi taat sampai mati, Yesus menjadi sempurna. Dan ia menjadi keselamatan bagi setiap orang yang taat sama dia juga. Ya, aku berkata kepadamu, ini kata Tuhan, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kalau engkau menuruti firman Tuhan, kamu tidak akan mengalami kematian. Kematian itu tidak mati, tetapi dikatakan tidur, sleeping beauty. Kalau cowok sleeping handsome, ya. Jadi orang yang hidup dalam Kristus itu tidak akan mati, tapi mereka sleeping beauty dan sleeping handsome. Karena pada saat Tuhan Yesus datang, nanti kamu semua akan dinaikkan kembali, dibangkitkan, mendapat tubuh yang baru. Kamu keluar dari tubuh ini, diberi tubuh kemuliaan, dan tidak akan mati, tidak akan sakit. Ya, kita tahu bahwa ini luar biasa. Kebangkitan Yesus itu luar biasa, penyelamat karya penyelamatkan Yesus itu sangat dahsyat kepada manusia. Yuk lanjut. Nah sekarang buah sulung, setelah Yesus mati melakukan tugasnya untuk menyelamatkan dunia, Yesus bangkit. Kita belajar kebangkitan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, kita juga akan tidak bangkit. Kenapa? Kalau tidak bangkit, kita tidak akan bangkit, kita tidak akan diselamatkan dari dosa kita. Karena kita terus dikubur terus. Karena tidak ada kebangkitan tubuh, ya. Jadi demikian jugalah binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau kita hanya hidup ini hanya menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang malang. Tetapi yang benar bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung dari orang yang meninggal. Sebab seperti maut datang karena satu orang, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang. Maut datang karena Adam, kebangkitan orang mati datang karena Yesus. Jadi setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan Yesus kita dikuduskan oleh firman-Nya, kita percaya kepada firman-Nya, kita percaya dan kita menjadi pelaku firman-Nya, maka tubuh kita nanti pada saat kita mati kita akan dibangkitkan dan dikuduskan sama Tuhan, diberi tubuh kemuliaan dan kita semua akan bangkit. Yesus sebagai yang sulung yang pertama kali bangkit dan orang-orang yang dalam Tuhan lainnya akan menyusul dibangkitkan, ya. Kita tahu ini ya bahwa pada saat Adam dan Hawa dosa, maut datang karena Adam dan Hawa dosa, tetapi Yesus tidak berdosa sama sekali lewat cobaan yang sama, cobaannya sama, yes cobaan sama, tapi Yesus tidak berdosa, ya. Kita juga tahu kalau kita tidak bangkit, kita akan sama dengan orang-orang dunia. Karena orang-orang dunia, orang yang hidup tidak dalam Kristus, mereka tidak dibangkitkan. Mereka akan dikumpulkan pada sampai hari penghakiman. Tetapi orang yang dalam Kristus mereka akan hidup kekal. Tapi orang-orang yang bukan dalam Kristus mereka tidak akan hidup kekal. Karena mereka akan mengalami kematian kedua, yaitu dilempar ke lautan api. Tetapi untung kalau Tuhan dibangkitkan, orang yang hidup dalam Kristus juga dibangkitkan, tidak mengalami kematian kekal.
ya. Karena kalau Yesus tidak dibangkitkan, percuma saja kita tidak akan bangkit. Kenapa? Karena orang-orang yang bukan dalam Kristus, orang yang agama-agama lain juga mereka akan mati tapi tidak akan bangkit-bangkit. Sampai terakhir, penghakiman terakhir, mereka dibangkitkan hanya diadili tapi tidak hidup ya, diadili dan masuk ke neraka. Percuma. Jadi kita harus dibangkitkan supaya kita mendapat pengharapan, yaitu hidup kekal, hidup lagi seperti di dunia ini. Jadi jangan kira orang mati itu adalah akhir dari kehidupan, salah. Orang mati itu adalah awal dari kehidupan. Awal dari kehidupan, karena pada saat kita mati, kita dibangkitkan menjadi tubuh baru, kita tetap beraktivitas lagi. Jadi tetap beraktivitas, jadi kita tidak akan mati. Beda dengan orang-orang yang bukan hidup dalam Kristus. Mereka akan dilempar ke api neraka. Ngerti gak? Mereka tidak akan hidup lagi tapi dilempar ke api neraka. Karena itu kalau tidak dibangkitkan percuma kita percaya sama Tuhan. Tapi kalau dibangkitkan ada kehidupan baru di saat kita mati, kita dibangkitkan ada kehidupan baru. Kehidupan yang lebih baik daripada di dunia ini. Karena tubuh kita sudah dipulihkan semua dari dosa. Amin. Terus yuk lanjut. Karena semua orang yang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Waktu Adam dan Hawa, kamu sudah berdosa, maka kamu akan mati. Jadi saat dosa itu roh kita mati, kita sudah tidak punya hubungan sama Tuhan. Tetapi oleh Yesus hubungan kita rekonsiliasi oleh Tuhan Yesus sehingga kita bisa kepada Bapa. Jadi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, Kristus itu yang bangkit pertama kali. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Mereka yang menjadi milik Kristus akan bangkit juga sama seperti Kristus. Mereka yang milik, tapi yang sudah mati ya. Tapi kalau belum mati nanti akan diubahkan dalam keadaan belum mati. Ya, yang menjadi milik Kristus saat mereka sudah mati. Kalau ada saudara kita, teman kita, ayah kita yang mereka rajin beribadah, mereka jangan khawatir, kamu akan ketemu mereka. Karena pada saat trompet bunyi, mereka akan dibangkitkan, ya. Ya, jadi tiap orang menurut Kristus sebagai buah sulung, Kristus adalah nomor satu yang dibangkitkan. Sesudah itu mereka yang menjadi milik Kristus saat kedatangannya yang kedua kali. Kemudian tiba kesudahannya bila ia menyerahkan kerajaan kepada Allah, ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sambil meletakkan musuh di bawah kakinya. Musuh yang terakhir dikalahkan adalah maut. Dengan kebangkitannya, Yesus sudah mengalahkan maut. Berarti kematian sudah tidak berkuasa atas kita. Ingat, orang-orang Kristen, orang-orang yang hidupnya dalam Tuhan tidak usah takut mati. Karena pada saat engkau mati, engkau mendapat kehidupan yang lebih baik. Tubuhmu mati, kamu meninggalkan tubuh yang berdosa, engkau akan diberikan tubuh yang baru, ya. Jadi kita lihat jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, yaitu darah Yesus. Anaknya menyucikan kita dari dosa. Kalau kita bersekutu, percaya kepada pengorbanan Yesus, kepada hukum-hukumnya, maka Tuhan akan menyucikan. Dan aku mendengar suara nyaring di surga, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa siang dan malam di hadapan Allah. Mereka mengalahkan Dia dengan darah anak domba oleh perkataan kesaksian, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai mati. Pada saat engkau tidak takut mati, pada saat engkau beriman kepada Tuhan tidak takut mati, engkau sudah mengalahkan penguasa-penguasa di udara. Setan sudah dihancurkan pada saat darahnya sudah tetelestai, sudah pengorbanan kepada manusia sudah selesai. Saat itu dilemparkan pendakwa-pendakwa kita, ya, sudah tidak berkuasa. Pemerintahan dunia diambil lagi oleh Tuhan, ya. Diambil oleh Tuhan. Sekarang Tuhan lagi mencari siapa yang jadi residen. Pada saat Tuhan
mengambil alih pemerintahan dunia, Tuhan lagi milih siapa yang miliknya, siapa yang nolak, siapa yang milik dunia, siapa yang miliknya. Yang miliknya nanti akan diangkat, yang milik dunia akan ditinggal. Yang milik Tuhan nanti akan diangkat, dunia dihancurkan, Tuhan turun lagi mendirikan kerajaan dan dia akan menjadi penduduknya kerajaan Allah, ya. Jadi ceritanya begitu, ya. Kalau kita tahu ceritanya enak. Jadi apa sih asisten kebangkitan, apa sih asisten penebusan, kita tahu, bisa cerita, ya. Yuk kita lanjut. Kita lanjut. Kenapa disebut buah sulung? Apa sih artinya? Ceritanya gini, kita tahu waktu di Kanaan, Yeriko, tembok Yeriko, bluk gitu ya. Ada yang tahu? Pada saat Israel hendak masuk kota Kanaan, Tuhan memberikan kota Kanaan, the promised land, kota tanah perjanjian, masuk ke tanah Kanaan, Yeriko, nah masuk ke Kanaan. Begitu masuk ke Kanaan, kota itu akan diberikan untuk kamu, betul? Lah tapi Tuhan minta hasilnya, setelah kota itu hasilnya untuk kamu, ingat kamu harus membawa first fruit, hasil betul. Hasil pertama pada saat Kanaan itu hasil pertama itu crop itu apa? Tumbuh-tumbuhan, hasil panen, betul, hasil panen. Lah orang-orang Israel mengumpulkan seberkas hasil panen, dibawa ke imam. Tuhan, ini adalah kota Kanaan sudah diberikan Tuhan. Mereka berkumpul, hasil pertama dari kota Kanaan itu diberikan Tuhan seberkas, jebret, ditunjukkan kepada imam, terus bilang oke, terima kasih, oke, dah seberkas sudah. Di wave itu jadi di waktu itu dia bikin, kalau di sana mungkin bikin misbah, diberikan Tuhan, ini adalah hasil pertama di kota Kanaan yang sudah diberikan Tuhan. Nah itu adalah namanya first fruit, buah sulung. Tuhan juga minta buah sulung dari bumi. Tuhan bilang sama Tuhan Allah bilang sama Yesus, Yesus, gue tak kasih bumi. Bumi sudah kamu ambil alih dari iblis. Aku minta buah sulung. Minta first fruit dari buah dari resurrection. Buah sulungnya adalah Tuhan sendiri. Dia bangkit. Kemudian aku minta tuayan. Tuayannya mana? Nah, kita belajar. Jadi Tuhan minta tuayan. Yuk kita belajar. Tuayannya apa? Karena Tuhan sudah memberikan bumi kepada Tuhan untuk diambil alih dari iblis. Yuk kita lihat. Tuhan berfirman, ketetapan buah pertama atau buah sulung. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan berkenan kepadamu, imam harus menunjukkan pada hari sesudah Sabat. Kalau hari sesudah Sabat berarti apa? Minggu dong. Sabat apa? Sabtu. Berarti hari sesudah Sabat? Minggu ya? Ya oke. Pada hari kamu menunjukkannya, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran. Jadi pada saat Tuhan memberikan ini kota Kanaan. Kota Kanaan, kamu harus membawa seberkas hasil pertama kepada imam. Kamu harus menunjukkan kepada imam supaya Tuhan berkenan hari sesudah Sabat, berarti minggu. Yuk kita belajar. Ini adalah hukum dari Tuhan tentang buah sulung. Yuk lanjut. Nah, kemudian kamu harus menghitung. Mulai hari sesudah Sabat, kamu harus membawa berkas persembahan unjukan, harus genap 7 minggu. 7 minggu berarti berapa? 49 hari. Betul ya? 7 kali 7, 49 ya. Terus sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari, kamu harus mempersembahkan korban sajian yang berarti hari ke-50. Hari ke-50 Tuhan memberikan apa? Roh Kudus. Di loteng atas itu tuayan bagi Tuhan. Tuayan yang kedua bagi Tuhan. 50 hari. Yang pertama hari sesudah Sabat.
pas Yesus lahir, pas Yesus bangkit hari Sabat, Tuhan mempertunjukkan orang-orang yang ditebusnya dulu. Baru 50 hari Tuhan menunjukkan orang-orang yang ikut dia. Tapi ini tidak mati ya, kan tidak mati disimpan sama Tuhan. Yang belum ingat, yang belum mati disimpan oleh Tuhan. Kita kan belum mati nih, sama Tuhan disimpan. Sampai Tuhan Yesus datang yang baru diangkat semua. Yang mati dibangkitkan, yang disimpan nanti diubahkan semua tubuhnya, naik ke surga semua. Ya, ini disimpan sama Tuhan, disimpan. Tapi yang sudah mati diangkat langsung sama Tuhan di surga. Yuk kita belajar. Makanya di sini ada Passover itu Paskah. Terus Yesus di dalam roti tidak beragi itu bahwa Tuhan itu sebagai tidak punya dosa, makanya dikubur dia tidak dike itu apa? Tidak busuk. Yesus 3 hari 3 malam dikubur tidak busuk karena tubuhnya tidak berdosa. Coba kita 3 hari 3 malam busuk tidak? Busuk. Karena tubuh kita sudah, flesh kita sudah dosa. Tapi saat kita punya tubuh kemuliaan, kita tidak akan dike, tidak akan busuk. Ya. Kemudian first fruit ini sekarang. Yuk lanjut biar cepat. Persembahan buang sulung Israel setelah mengalahkan Yeriko. Itu tadi. Apabila kau masuk kepada negeri yang ditandai Tuhan menjadi milik pusakamu, haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu diberikan kepadamu oleh Tuhan. Haruslah engkau menaruhnya ke dalam bakul. Kamu hasil pertama menaruh ke dalam bakul, kemudian ke tempat yang dipilih Tuhan untuk membuat namanya di sana. Sesampainya di sana pada imam yang ada waktu itu, haruslah kau berkata kepadanya, aku memberitakan hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikan kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Jadi saat Tuhan, ini hukum, saat memberikan suatu kota, engkau harus memberikan persembahan sulung kepada Tuhan, yaitu kalau itu kan hasil bumi, ya hasil bumi, janjian sama Tuhan. Kenapa janjian? Kemudian ke tempat yang dipilih Tuhan. Kamu ketemu di sini, ditaruh di mezbah, bakul itu ditaruh mezbah Tuhan. Kemudian Tuhan melihat oke, sudah. Kemudian Tuhan akan memberkati. Nah, ini adalah namanya buah sulung. Yuk, ini soal Yeriko ya. Sekarang apa yang dilakukan Yesus? Yuk lanjut. Yuk. Kemudian kita lihat. Yesus berseru dengan suara nyaring menyerahkan nyawanya. Kita lihat tabir Allah terbuka dari atas ke bawah. Terjadi gempa bumi, bukit batu terbuka, kuburan terbuka loh. Kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal Yang pertama bangkit siapa? Yesus dulu, kemudian ini bangkit tapi tidak bangkit dia kemudian hari itu sesudah kebangkitannya mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang. Jadi pada saat itu kuburan terbuka, tapi mereka tidak kemana-mana di dalam kubur. Kemudian pada saat kebangkitannya baru mereka keluar kubur, masuk ke kota kudus Yerusalem, menampakkan diri pada orang. Jadi itu adalah tuaian Tuhan yang pertama. Tuaian Tuhan yang pertama, dia pergi ke Yerusalem, makanya Yesus saat itu juga pergi ke Yerusalem untuk bertemu dengan mereka. Yuk kita lihat. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur melihat batu telah diambil dari kubur. Hari pertama minggu berarti apa? Ayo, hari pertama minggu apa? Minggu. Sabat hari ke-7. Hari pertama minggu berarti hari Minggu. Kalau di sini hari pertama minggu Senin ya. Kalau di sana hari pertama kali minggu berarti Minggu, karena Sabat hari ke-7. Ya. Hari pertama minggu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergi Maria Magdalena ke kubur dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Yesus berkata, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa.
Pergilah ke saudara-saudaramu, katakan kepada mereka bahwa aku pergi ke Bapa. Jadi pada saat Yesus naik bangkit, Yesus harus pergi ke Yerusalem bertemu dengan orang-orang tadi kudus yang bangkit dari kubur tadi. Yesus harus pergi ke sana untuk bertemu dengan orang kubur, dan Yesus sebagai imamnya siapa? Imamnya Yesus sendiri. Pada saat Yesus sudah bangkit dari kubur, Yesus sendiri sebagai menjadi imam agungnya. Jadi mereka bertemu dengan Yesus, mempersembahkan ke Bapa. Bapa, ini adalah tuaian-tuaian. Yang pertama, tuaian yang kedua nanti berapa orang itu di lantai di loteng atas itu. 50 hari kemudian, ya. Kemudian imam harus menunjukkan berkas di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan pada kamu. Imam harus menunjukkan hari sesudah Sabat. Ini hari sesudah Sabat. Jadi pas pada hari sesudah Sabat, orang-orang kudus pergi ke Yerusalem, dan Yesus juga pergi ke Yerusalem untuk menunjukkan kepada Bapa. Ini tuaian pertama saat Bapa memberikan bumi kepada Yesus untuk direbut kembali dari iblis. Tuhan sudah memberikan tuaiannya, yaitu orang-orang kudusnya yang bangkit dari kubur. Ya, itulah Yesus penderita di luar gerbang dan menguduskan umatnya dengan darahnya. Makanya Yesus menderita di luar gerbang Yerusalem. Nah, Yesus nanti masuk ke dalam gerbang Yerusalem sebagai imam bersama dengan orang-orang kudus yang dibangkitkan pada hari kebangkitannya. Bertemu di sana dan mempersembahkan kepada Bapa. Inilah tuaian yang pertama. Tuaian kedua yaitu Pantekosta. Orang-orang yang di loteng atas itu Pantekosta. Yuk kemudian yuk lanjut. Sebab sini kita belajar, seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3, begitulah anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3. Makanya sebetulnya kematian Yesus saya bilang tidak hari Jumat. Kalau Jumat tidak mungkin. Hari Rabu. Kematian Yesus di sini bilang Yesus tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi Good Friday itu salah. Itu penanggalan orang, penanggalan manusia, bukan penanggalan yang sebenarnya. 3 hari 3 malam kita belajar. Kalau Jumat jam 3 sore itu Yesus mati. Jumat sampai Sabtu berapa hari? 1 hari. Jumat sampai Minggu berapa hari? 2 hari toh? Enggak cocok sama ini. Enggak cocok. Berarti Yesus itu mati hari Rabu jam 3. Kalau Rabu kita belajar yuk itu hitungan. Rabu 3 sampai Rabu jam 3 sore sampai Kamis jam 3 sore berapa? 1 malam. 1 malam ya. Kamis sampai Jumat jam 3 sore berapa malam? 2 malam. Jumat, Sabtu sore berapa malam? 3 malam. Yesus pagi-pagi dini hari sudah bertemu dengan Maria Magdalena. Makanya yang benar yaitu Yesus tuh matinya hari Rabu. Karena di sini tertulis bahwa anak manusia tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya. Sebab itu Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, membawa kita kepada Allah. Sekarang apa yang dilakukan Yesus 3 hari di dalam, pada saat mati Yesus ngapain? Bu, pada saat mati Yesus ngapain? Yesus tuh gak nganggur loh, kerja lagi loh. Wow, kita lihat nih. Yesus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi ia telah dibangkitkan menurut roh. Di dalam roh Tuhan, ia telah pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu waktu Nuh tidak taat kepada Allah ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, dimana hanya sedikit yaitu 8 orang yang diselamatkan. Jadi Tuhan itu pada saat Yesus pada saat teteleste sudah selesai pergi toh rohnya,
Ingat ya? Sebelah bilang apa? Tuhan, jikalau engkau ingatlah aku. Tuhan bilang apa? Hari ini juga engkau bersama aku akan di Firdaus. Berarti saat itu juga Yesus juga pergi ke Firdaus. Namanya ke Abraham Bosem. Bosem itu apa? Pangkuan Abraham. Yesus selama 3 hari dia turun ke dunia orang mati dan naik ke atas ke pangkuan Abraham. Dia turun ke dunia orang mati untuk apa? Apakah untuk menyelamatkan? Enggak. Pada saat zaman Nuh kemarin yang menolak percaya, Tuhan tidak akan menyelamatkan. Orang mati dikasih kesempatan sekali kemudian dihakimi. Tuhan tidak akan turun lagi ke dalam orang mati untuk menyelamatkan orang-orang yang menolak dia. Enggak. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan di dunia bawah itu di Hades, di dunia orang mati, apa yang dilakukan Tuhan? Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya. Jadi Tuhan di dunia bawah dia menyatakan kemenangannya. Aku sudah menang atas maut. Kamu tidak berkuasa lagi di dunia sama iblis. Termasuk malaikat-malaikat yang jatuh itu ada di sana semua. Malaikat-malaikat itu kan setan-setan menawan semua manusia. Saat itu Tuhan memproklamirkan kemenangannya di dunia bawah dan dia mengambil kunci apa? Kunci hidup dan mati, kunci surga dan neraka. Yuk, kemudian katanya itu sebabnya tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan, ia memberikan pemberian kepada manusia. Jadi pada saat di bawah Tuhan memberikan memproklamirkan kemenangannya. Pada saat di atas Tuhan membebaskan tawanan-tawanan dan membawa ke surga. Nah, membawa ke surga iya. Kenapa? Taunya ayat di mana kita belajar di Wahyu ayat 5. Jadi yang saat itu yang ada di pada saat 3 malam itu satu di bawah, satu di atas. Yang di atas Tuhan membawa orang-orang yang sudah mati langsung ke surga, dibangkitkan kembali langsung ke surga. Ayatnya di mana Bu? Kita belajar di Wahyu 5. Di Wahyu 5 kita lihat pada saat Tuhan naik ke surga. Tuhan itu naik ke surga. Di Wahyu ke-5 itu begitu Tuhan setelah bangkit 40 hari Tuhan masih di sini. Orang-orang yang dibangkitkan juga masih 40 hari di sini. Pada saat Tuhan naik ke surga, orang-orang yang dibangkitkan juga naik ke surga. Dan di Wahyu pasal 5 kita lihat ayatnya. Aku mendengar pada Wahyu pasal 5 Tuhan ini kenaikan Yesus nih. Yesus sudah setelah Yesus mati, setelah Yesus bangkit, Yesus 40 hari, Yesus naik ke surga. Jatuhnya di Wahyu 5. Kita belajar. Aku melihat di tengah-tengah tahta itu di surga. Keempat makhluk itu dan tengah-tengah tua-tua berdiri seekor anak domba seperti disembelih, bertanjuk 7, bermata 2. Itulah ke-7 yang dikirim ke bumi. Dan ini Yesus sudah membuka meterai. Meterai itu apa? Meterai 1 ini yang kita sekarang tribulasi. Dia yang berhak membuka meterai. Dan kita lihat ayat 13. Aku mendengar semua makhluk yang di surga, yang ada di bumi, di bawah bumi. Di bawah bumi itu apa? Hades. Dan yang di laut. Jadi Tuhan juga mengumpulkan. Jadi kalau kalau kecelakaan di laut gimana? Dikumpulkan loh sama Tuhan. Jadi orang yang mati di laut dimakan ikan hiu. Misalnya sampai enggak ada bekasnya, tetap dikumpulkan sama Tuhan. Lihat nih, aku mendengar semua makhluk yang di surga dan di bumi, di bawah bumi dan di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi yang duduk di atas tahta, bagi anak domba puji-pujian hormat. Jadi aku mendengar semua makhluk yang di surga, ini sudah di surga, di bumi dan di bawah bumi, yang berasal dari bawah bumi diambil Tuhan, di bumi dan di laut semua yang di dalamnya memuji Tuhan karena Tuhan sudah menang. Waktu naik ke surga, semua tawanan-tawanan dibawa ke surga sama Tuhan. Itu adalah kebangkitan yang pertama. Maksudnya kebangkitan itu adalah penuaian Tuhan yang pertama. Yuk, kemudian
Ya, jadi Tuhan pun waktu 3 hari 3 malam enggak nganggur, tetapi dia memegang kunci kerajaan Allah, dan Tuhan membebaskan tawanan-tawanan, membawa tawanan-tawanan itu orang yang baik-baik loh, bukan yang di bawah, orang-orang yang di pangkuan Abraham dibawa Tuhan ke surga. Yuk kemudian, nah Yesus berkata, jadi ini, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, kita percaya bahwa mereka yang akan meninggal dalam Kristus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Jangan takut, aku adalah Alfa dan Omega. Aku telah mati tapi lihatlah aku hidup. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi kunci maut sudah dipegang kembali oleh Tuhan. Jadi Tuhan sekarang yang berhak menentukan kamu masuk surga atau neraka, bukan lagi iblis, ya. Kemudian Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya aku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Jadi Tuhan datang ke dunia bawah untuk mengambil kunci apa? Kerajaan maut, sehingga kerajaan maut ada di dalam tangannya, dan membawa orang-orang yang di pangkuan Abraham untuk pulang ke surga, dibangkitkan, kemudian naik ke surga bersama-sama dengan Dia. Dan ingat, kita juga akan naik ke surga bersama-sama dengan Dia. Kalau kita menjadi miliknya, ya, siapa di sini yang menjadi milik Tuhan? Amin. Ya, yuk, ini adalah pengharapan yang luar biasa. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, dahulu kamu yang jauh menjadi dekat. Karena Dialah damai sejahtera, Tuhan telah mempersatukan kedua pihak, telah meruntuhkan tembok pemisah, yaitu persetujuan. Sebab dengan matinya ia sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dengan mengadakan damai sejahtera, untuk mendamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan menyelamatkan perseteruan, melenyapkan perseteruan pada salib. Jadi dengan adanya bait suci yang terbelah, tadinya yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan adalah imam. Itu aja setahun sekali. Tapi sekarang setiap orang boleh berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Jadi tabut Allah itu sudah tidak kepake lagi. Covenant apa, tabut perjanjian ini sudah tidak terpakai lagi. Tabut Allah sudah tidak dipakai lagi, karena sudah digantikan oleh Yesus. Jadi sudah pengorbanan Yesus. Jadi Yesus sebagai imam agung, Yesus sebagai korban, Yesus sebagai raja yang kita sembah. Jadi tabut Allah sudah tidak berguna lagi, bait Allah sudah juga tidak berguna lagi. Karena kita sudah pada saat terbelah, kita bisa, setiap orang bisa langsung kepada Tuhan tanpa perantara imam lagi. Itu adalah kebaikan bagi setiap orang, karena imam kadang-kadang hidupnya nggak benar, ya. Imam belum tentu hidupnya benar di hadapan Tuhan. Oleh itu saudara-saudara, darah Yesus kita sekarang penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Kita penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi semua melewat Kristus. Karena oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi, baik yang di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi dengan Dia Tuhan mengadakan perdamaian antara manusia dengan Bapaknya. Jadinya kita bisa langsung menuju Bapa melalui Kristus. Tidak ada seorang pun bisa datang ke Bapa tanpa melalui Kristus, ya. Jadi Tuhan menjadi imam agung. Jadi kalau doa-doa kita langsung doa kepada Yesus. Jangan doa pakai perantara lagi. Makanya ada seberang tuh doa pakai perantara itu tidak boleh. Hanya kalau perantara kita, imam agung kita adalah Yesus Kristus yang menjembatani kita kepada Allah Bapa, ya, bukan yang lain. Yuk kita lanjut. Oke, kemudian ini kebangkitan yang kedua, ya. Kebangkitan yang kedua, Kisah Para Rasul berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia." Jadi
Hai orang Galilea, mengapakah kamu melihat ke langit? Yesus terangkat surga akan meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama saat kamu melihat dia naik ke surga. 1 Tesalonika mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang mati dalam Kristus lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang mati dalam Kristus dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan dibangkitkan, kita yang ikut Tuhan juga akan dibangkitkan. Tuhan hidup, kita juga ikut hidup, ya. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah manusia. Janganlah heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit dari kubur. Bukan seperti zombie ya. Bukan terus, Bu, bangkit dari kubur, ngerikan Bu, zombie. Enggak. Ini kamu diberikan tubuh kemuliaan. Bu, enggak punya tubuh. Ingat enggak? Yesus saja waktu bangkit, kamu hantu. Bilang sama Thomas ya. Thomas, cucuklah jariku, lihatlah apakah aku punya daging, apakah aku punya tulang, ya. Dan Yesus makan ikan kalau nggak salah, betul ya? Ya toh? Pada saat itu Yesus makan ikan ya. Lah, kalau roh bisa makan ikan enggak? Nah, jadi ingat, jadi kita lihat, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya tiba bahwa seseorang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Kekal loh, ndak akan mati, ndak akan sakit, ndak akan susah, tidak ada lagi tubuh yang dike, tubuh yang mati, tubuh kemuliaan Tuhan beri. Tidak akan tambah tua, ndak perlu ke dokter kecantikan, nggak perlu tarik sini tarik sana. Hebat gak? Dan mereka yang telah berbuat keluar dari bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi Tuhan tuh mengumpulkan. Ini yang berbuat jahat dikumpulkannya nanti setelah kerajaan 1000 tahun selesai baru dikumpulkan. Yang jahat-jahat dikumpulkan semua. Kerajaan 1000 tahun selesai, yang jahat-jahat kumpulkan lagi. Baru setelah kerajaan 1000 tahun selesai, baru itu yang dikumpulkan yang jahat-jahat dilemparkan ke api. Tapi orang-orang sebelumnya yang dalam Kristus sudah dikasih tubuh baru semua. Sudah dikasih tubuh baru, tubuh yang baik, tubuh yang tidak mati, tidak tua. Wah, dokter kecantikan tidak laku kali ya. Ya toh? Ya oke. Kemudian yang terakhir nih. Demikian pula Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya. Kemarin Bapak sudah dikatakan untuk menanggung dosa banyak orang. Ingat Tuhan hanya satu kali menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Apakah kita sekarang menantikan dia? Apakah kita menantikan dia? Jadi Tuhan hanya sekali saja mengorbankan dirinya. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa mengandung dosa, tapi menjemput kamu. Tuhan datang sekali untuk mengampuni dosa orang, menebus dosa. Datang kedua kali untuk menjemput kamu yang mau percaya sama Tuhan, mau taat sama Tuhan, mau ikuti jejak-jejak Tuhan, setia taat sampai mati.
engkau akan dijemput sama Tuhan. Yang mati dibangkitkan, yang belum mati akan diubahkan naik ke surga bersama-sama dengan Dia. Ya. Kemudian 1 Korintus, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dengan apa yang tidak binasa. Kita ini daging dan darah, tubuh kita tuh sudah tubuh dosa. Kalau di surga pasti ditolak. Kita harus lepaskan tubuh kita ini. Tubuh ini harus ditinggal di dunia. Ya, karena kita daging dan darah tidak masuk dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia tuh. Tuhan ngasih rahasia. Bahwa kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat Dian, nggak usah pakai anti aging, nggak usah minum obat long life, nggak usah, bener nggak? Kadang-kadang orang kaya-kaya pengen hidup selamanya sampai bikin robot ya, nggak usah, karena kamu akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus menggunakan yang tidak dibinasa. Jadi tubuh ini harus diubah menjadi tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, diubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Karena sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Jadi pada saat kita kekal, diubahkan tubuh kita seperti Kristus, ya, kita tidak lagi akan mengalami kematian. Kita hidup selama-lamanya, tidak kayak di dunia. Hidup di dunia berapa tahun? 70 tahun, 8 tahun. Selebihnya adalah penderitaan dan kesengsaraan. Tapi kalau kita hidup menurut cara-cara Kristus, kita percaya pada Kristus, kita menuruti, mendapat persekutuan dengan Kristus, kita akan diubah, kita akan hidup kekal, dan hidup kita akan abadi, tidak ada umur, karena hidup kita akan selama-lamanya. Amin. Tidak jadi tua, tidak jadi sakit, tetap muda selama-lamanya. Siapa yang mau young forever? Amin. Makanya kita harus tetap setia sama Tuhan, kita tetap percaya sama Tuhan, kita mentaati hukum-hukumnya, karena firman Tuhan berkata kalau engkau mentaati hukum-hukummu, kamu tidak akan mengalami kematian. Kematian itu adalah dosa, upah maut adalah dosa. Saat kita dosa, kita merusak tubuh kita sendiri. Tapi saat kita hidup dalam kebenaran, kita sedang memperbaharui tubuh kita. Memperbarui tubuh kita dari dosa, dan kita akan menjadi serupa seperti Kristus. Pada saatnya yang datang kedua kali, Tuhan akan menjemput kita. Amin. Itulah esensi kebangkitan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Yuk memberkati. Jadi udah tahu ya makna kebangkitan. Makna kebangkitan adalah kita akan dibangkitkan sama seperti Dia dibangkitkan. Amin.